Salum, Horas, dihamuna amanami inanami, punguan lansia ni Huria, HKBP Bandung, adorang so tamulai parsarmonata marhite-hite ibadahon, jumulo mahita martang yang nahohom. Amin. Mari mahita sian buku de nomor 205 ayat sada tabba ayat tulu. Oleh Yesus Tuhan kami, dereng kami jadi pilar mahan hidup kami, salut nana dison, saya si rohani abi, satang Disakap di rohanami nan maluasi tutu siapa dosa onami asa satu tungguju sayur rupi rohanami asa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara khusus seksi lansia, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah sermon kita saat ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan sangat senang melihat jika seseorang punya rencana dan segala rencana itu diserahkan dan percaya kepada Tuhan untuk menentukan hasilnya. Artinya manusia punya rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Dalam nats ini, Yakobus memulai pengajarannya dengan menunjuk pada sekelompok orang dengan status mulia atau kaya dan terpandang, yakni para pedagang yang membuat perencanaan untuk hari ini
atau besok akan mendapatkan untung melalui pergi berdagang ke suatu tempat tertentu. Yakobus menekankan dan mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Sesungguhnya sudah pasti para pedagang ini bukan pedagang sembarangan yang tidak berpengalaman. Mereka tentunya pedagang profesional di bidangnya. Tetapi bagi Yakobus, sehebat apapun perencanaan, sejitu apapun strategi yang dibuat di hari ini untuk target hari esok, semuanya perencanaan dan kejituan dari strategi itu ditentukan oleh Tuhan. Dalam nas ini kalimat tidak ada yang tahu tentang hari esok menunjuk tentang bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak pernah bisa membuka misteri hari esok, kecuali bersiap menghadapi kondisi apapun tentang esok. Yang kedua, menunjukkan suatu kepastian bahwa tidak ada yang bisa memastikan kendala dan halangan apa yang akan muncul tiba-tiba atau tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dalam nas ini menarik sekali bahwa Yakobus menyebut ketidaktahuan tentang hari esok setara dengan gambaran kehidupan manusia bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apakah maksud pernyataan Yakobus ini? Apakah orang tidak boleh membuat perencanaan? Manusia boleh membuat perencanaan dalam hidupnya. Dalam nats ini Yakobus tidak fokus pada membuat perencanaan, tetapi pada keporongahan dan kesombongan merencanakan hidup menurut kemampuan diri sendiri. Bagi Yakobus, hal itu adalah sikap congkak dan angkuh karena melihat kemampuan dan kelebihan diri sendiri sebagai modal utama menuju kesuksesan. Hal ini sebenarnya lumrah di kalangan para pedagang yang memiliki jejak rekam sukses dan yang memiliki modal dagang yang besar. Tetapi justru keangkuhan seperti inilah yang akan menghancurkannya. Sebab siapakah yang dapat menjamin bahwa hari esok ia masih bisa berdagang? Siapakah yang dapat menjamin bahwa hari esok dia bisa bernapas? Terlebih mendapatkan keuntungan. Apakah ia mampu memastikan bahwa hari esok dirinya masih bisa hidup untuk mengerjakan rencananya? Berdasarkan hal inilah, maka Yakobus memberikan pengajaran tentang bagaimana seharusnya membuat rencana hidup. Yakobus memberikan prinsip benar dalam merencanakan hari esok, yakni melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidupnya. Mengapa hal itu begitu penting? Sebab menurut sebagaimana di dalam ayat 14 tadi dikatakan tidak ada yang tahu tentang hari esok. Karena tidak ada yang mengetahui hari esok, maka seharusnya mencari pihak yang mengerti dan mengetahui kondisi situasi tentang hari esok, yaitu Tuhan. Pribadi yang mengetahui segala-galanya termasuk peristiwa hari esok yang belum terjadi adalah Tuhan pencipta dan penguasa waktu, termasuk penguasa hari esok. Itulah sebabnya bagi Yakobus melibatkan Tuhan dalam perencanaan dalam hidupnya, dan itulah yang terpenting.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu nats ini menyuarakan, mengajak kita agar dalam segala rencana hidup kita andalkan Tuhan. Manusia boleh berencana, tetapi kita harus yakin Tuhanlah yang menentukannya. Demikian juga dalam hidup kita saat ini. Kita diajarkan dan diingatkan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini, mari melibatkan Tuhan di dalam perencanaan tersebut, sehingga apa yang kita rencanakan terberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang mengingatkan kami untuk melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidup kami. Terkhusus kepada kaum lansia di hari tuanya saat ini, tentu banyak rencana-rencana yang telah mereka raih melalui keberhasilan anak, keberhasilan profesinya, dan apapun yang telah mereka lalui dalam rencananya, ingatkan juga mereka untuk merencanakan hidupnya ke depan dan tetap mengandalkan Engkau. Karena kami tahu segala rencana hidup kami, Tuhanlah yang menentukannya. Berkati seluruh anggota lansia yang belum dapat beribadah di gereja, yang masih beribadah di rumah masing-masing. Melalui Roh Kudus-Mu kiranya mereka semakin terberkati oleh firman-Mu. Dan melalui Roh Kudus-Mu mereka semakin kuat di dalam iman. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang bergumul, dan segala sesuatu yang mereka harapkan kiranya menjadi kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya segala kerinduan kami Tuhan akan memberkatinya dan mengkabulkannya. Dan kiranya dalam kehidupan kami rencana-Mu yang terjadi. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 2, dan kita mengumpulkan persembahan. Tatangnya koma peliata ali di bata amanamina di banua gijang hodo haroruan ni saluhu seleho-leho nadinggan dohna sauli basa na mauliutus upasa hatami masian nani leho mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe wak na khusus di colom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihan upati bulho karajaumu di tonga-tongan huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang nisi leho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mulate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin ra mangidohom mahita ditangiang alia manami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadario kang uluat siapari. Sesa madosa nami songon panisan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus doh tolong ni rohani di bata mata. Doho parsauran itu di porbadia ma. Namad dongani hamusaluhna.